Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang bab rumus-rumus trigonometri. Ini adalah bab yang kedua atau yang terakhir untuk semester ganjil di kelas 11 MIPA. Pembahasan video kali ini akan membahas untuk subbab A, rumus jumlah dan selisih sudut. Sebelumnya mari kita cek dulu ya, sebenarnya di bab rumus-rumus trigonometri ini kita akan membahas apa aja sih? Oke, untuk bab rumus-rumus trigonometri nanti ada 6 bagian. Subbab yang pertama itu ada rumus jumlah dan selisih sudut. Subbab yang kedua ada rumus sudut ganda. Kemudian ada rumus perkalian sinus dan kosinus. Lalu ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu subbab yang kelima atau yang E itu ada persamaan trigonometri, tapi khusus rumus-rumus trigonometrinya. Kemudian yang F itu masalah yang melibatkan trigonometri. Oke, untuk video kali ini kita fokus hanya ke subbab yang A ya, untuk rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi, kenapa sih kita harus belajar tentang rumus jumlah dan selisih sudut? Jadi nanti kita itu kan biasanya hanya tahu untuk nilai-nilai trigono yang sudutnya istimewa ya, seperti 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari nilai sin 75? 75 itu kan bukan sudut yang istimewa. Nah, tapi kita nggak boleh pakai kalkulator. Gimana caranya? Nah, ini kita menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi kita bisa mencari nilai sin 75 dan lain-lain. Tapi ini emang hanya untuk sudut-sudut tertentu juga ya. Oke, jadi kita nanti harus bisa membedakan mana yang bisa kita pakai untuk rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, nanti rumusnya di sini yang pertama ada sin alfa plus minus beta. Jadi maksudnya ada dua rumus ya di sini ya, ada sin alfa plus beta atau sin alfa min beta. Oke, kita mencoba membuktikan rumusnya dulu ya. Di sini ada segitiga siku-siku, yaitu ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga ABD, dan ada segitiga ADC. Jadi di sini di segitiga ABC, oke kita cek dulu ya di sini ya. Di sini ada segitiga ABC. Untuk segitiga ABC, di sini kita lihat kalau misalnya ada sudut nih di sini ya, ini beta, kemudian ada sudut alfa. Nah, kita ingin tahu sin alfanya itu dari segitiga ABC. Oke, kita coba cek ya, sin alfanya itu apa? Kan kalau sin itu rumusnya depan per miring ya. Berarti kan depannya itu adalah CB. Kita perhatikannya yang segitiga ABC ya. CB per miringnya itu adalah AC. Nah, di sini kita sudah misalkan ya, si AC-nya itu adalah M, si AD-nya itu adalah N, kemudian sudut A itu alfa, kemudian sudut DAB itu beta. Nah, kita pengen tahu nih kenapa bisa ini M sin alfa dengan N cos beta itu dari mana? Oke, dari sini, dari yang sin alfa sama dengan CB per AC ini, kan si AC itu adalah M ya, sesuai yang diketahui. Jadi ini bisa kita tuliskan CB per M ya. Nah, berarti untuk mencari CB, itu kan sama aja M dikali sin alfa. Makanya di sini ditulis M kali sin alfa. Oke, untuk CB ya. Jadi CB itu adalah M kali sin alfa. Nah, sekarang yang N cos beta yang AB.
Oke, ini juga sama ya. Untuk yang beta, itu kita lihat ya. Kalau misalnya kita mau cari cos beta. Cos beta itu kan rumusnya berarti samping per miring ya. Berarti sampingnya itu adalah AB, miringnya itu adalah AD. Oke, kenapa AD? Karena beta itu sudutnya DAB. Nah, di sini AB-nya kan kita belum tahu ya ceritanya. Di sini AD-nya adalah N, berarti ini adalah AB per N. Nah, dari sini kita perolehlah bahwa AB itu sama dengan N dikali cos beta. Oke, makanya di sini AB-nya itu adalah N dikali cos beta. Paham ya? Oke. Yang ini untuk yang segitiga ABD. Oke. Kita sekarang cek segitiga ABD. Jadi dari segitiga ABC ini ABD-nya kita pisahin ya. Di sini ABD, berarti kan sini sudutnya beta nih. Ini AD-nya itu masih N, masih sama ya. Nah, kita pengen tahu nih si BD sama AB itu dari mana sih dapatnya? Oke, dengan cara yang sama ya. Kita fokus ke segitiga ABD. Untuk sin beta itu kan rumusnya berarti DB per AD ya. Oke, karena tadi AD-nya adalah N, berarti dari sini kita dapatlah DB itu sama dengan N dikali sin beta. Oke, makanya di sini DB-nya N kali sin beta. Kemudian yang AB juga sama ya, kita dapat dari cos alfa. Oke, cos alfa kita lihatnya ke sini ya, alfa yang tadi segitiga ABC. Cos itu berarti rumusnya adalah CB per AC. Oh sorry, cos alfa itu berarti rumusnya adalah AB per AC ya. Karena kan kalau cos itu rumusnya samping per miring ya. Berarti di sini AB per AC ya. Oke, berarti AC-nya kan itu M. Berarti di sini AB per M. Jadi kita bisa tulis AB itu adalah M dikali cos alfa. Oke, jadi kita dapat nih, ini kayak gini. Nah, kenapa sih kita harus bentuk kayak gini? Jadi kita sengaja buat supaya sisi-sisinya itu ada yang sin, ada yang cos. Ini juga sama ya, yang segitiga ABD-nya itu ada yang sin, ada yang cos. Karena kita ingin membuktikan rumus sin alfa plus minus beta ini ya. Oke, nah di sini kita lihat segitiga yang ADC ya. Jadi ADC ini kan yang bagian kecilnya. Oke, sudut yang di sini adalah alfa min beta. Itu jelas ya, karena di sini kan alfanya lebih besar daripada beta. Jadi yang kecil ini adalah alfa min betanya. Oke, sekarang kita lihat ya, ini kan ada tanda pengurangan nih. Nah, jadi kan kalau segitiga, luas segitiga ABC ini, kalau kita kurangkan dengan luas segitiga ABD, itu kan pasti yang kecil ya, si luas segitiga ADC. Oke, kita lihat luas segitiga ABC, itu rumusnya adalah luas segitiga siku-siku alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan si AB nih. Berarti N cos beta dikali tingginya CB ya. Berarti ini dikali M sin alfa. Nah, di sini kita lihat sekarang yang segitiga ABD sama ya. Berarti setengah dari alasnya berarti AB yaitu M cos alfa, tingginya itu BD berarti N sin beta. Oke, ini akan sama dengan luas segitiga ADC. Nah, sementara kalau segitiga ADC itu kan bukan segitiga siku-siku. Gimana cara nyari luas segitiganya? Itu bukan setengah kali alas kali tinggi ya. Tapi ada konsep gini ya. Kalau misalnya kita punya
segitiga sembarang gitu ya. Sembarang, nggak mesti harus siku-siku atau lancip atau tumpul. Misalkan sini sisinya A, B, dan di sini adalah sudutnya itu C. Nah, berarti luas segitiganya itu adalah setengah AB sin C. Ini waktu kelas 10 ya. Semoga ingat ya mencari luas segitiga jika diketahuinya sisi dan sudut yang mengapitnya. Nah, berarti yang ini itu rumusnya adalah setengah kali MN, karena kan sisinya M sama N. Sudut yang mengapitnya itu alfa min beta, berarti dikali sin alfa min beta. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi kita belajar mencoba menemukan rumus ya. Nah, sekarang di sini semuanya punya setengah ya. Kita coret setengahnya. Oke, atau ini maksudnya dibagi ya. M-nya juga kita bagi semua. N-nya juga kita bagi semua nih. Oke, kalau sin nggak bisa coret-coret ya, karena ini sudutnya beda. Nah, dari sini kita perolehlah ini cos beta sin alfa min cos alfa sin beta sama dengan sin alfa min beta. Oke, kita rapihkan ya. Jadi dari segitiga ini kita menemukan satu rumus nih. Jadi kalau sin alfa min beta itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah sin alfa cos beta. Ini sengaja ibu urutin sudutnya biar alfa beta gitu ya. Dikurang cos alfa sin beta. Jadi sudutnya kita urutkan ya, alfa beta. Nah, ini rumus yang sin alfa min beta. Kita peroleh ya. Jadi rumusnya sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Ini pembuktian rumusnya ya, atau penemuan rumusnya. Oke, sekarang bagaimana cara mencari sin alfa plus beta? Oke, kita tulis dulu ya tadi ya rumusnya yang tadi kita sudah dapat. Tadi kita sudah dapat dari segitiga itu bahwa sin alfa min beta itu adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Oke, nah sekarang kita pengen cari rumus sin alfa min betanya gimana? Nah, sekarang kita mau tahu nih rumus dari sin alfa plus beta menggunakan rumus yang pengurangan ini. Oke, dari sini, ini kita sama ya mau menemukan rumus sendiri gitu ya. Sin alfa plus betanya itu kita buat jadi min dengan min. Oke, min ketemu min sama aja plus kan ya. Ini sengaja ya. Nah, jadi betanya berubah jadi min beta. Jadi dari sini kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Oke, jadi menggunakan rumus yang biru ini kita bisa tulis sin alfa cos minus beta. Karena di sini minus beta. Terus dikurang cos alfa sin minus beta. Paham ya? Tinggal mengikuti rumus. Ingat ya kalau cos negatif tetap positif. Nah, jadi seperti ini. Kalau sin min, minnya tetap ada. Jadi min ketemu min jadinya plus. Nah, dari sini kita perolehlah jadi sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke, jadi perbedaannya kalau min dia min lagi, kalau plus dia plus lagi ya. Rumusnya ingat-ingat ya, sin cos cos sin, tanda tetap gitu ya. Jadi di sini kita dapat peroleh bahwa dia tandanya tetap ya. Jadi kalau soalnya min ya min lagi, kalau soalnya plus plus lagi. Paham ya untuk penemuan rumus sin alfa plus minus beta. Oke, kita lanjut ke rumus cos alfa plus minus beta. Sama ya, kita menggunakan segitiga lagi. Nah, ini ada segitiga ABC. Nah, ABC ini kita bagi dua ya. Ini siku-siku ya. Ini ada segitiga ADC dengan segitiga CDB. Oke, jadi ada dua segitiga siku-siku yang dipisahkan itu menjadi segitiga ABC.
Nah, untuk mencari ini sama ya dengan yang tadi ya. Untuk mencari si nilai alfa cos beta itu dari mana tadi sama dengan yang sin. Pokoknya rumus cos beta berarti itu rumusnya adalah samping per miring. Ini juga sama ya untuk B. Cos alfa juga sama, ini juga sama. Ini juga sama ya. Intinya sama aja. Kita mencari sudut-sudutnya dulu ya. Cos alfa itu apa sih? Cos beta itu apa sih? Sin alfa itu apa sih? Sin beta itu apa sih? Dari segitiga yang ABC ini ya, yang besar ya. Oke, nanti dapatlah ini si CD, si AD, terus si CD lagi, si AB lagi. Oke, dijabarkan ya dengan cara yang sama. Nah, ini untuk sudut ACB. ACB itu adalah pi per 2 dikurangin alfa plus beta. Oke, kenapa kayak gini? Ini kan udah tahu nih, ini beta ya. Ini beta. Kan pengen tahu yang ini nih. Yang merah ini ya. Nah, ini kan siku-siku 90. Ini alfa. Oke, yang namanya segitiga itu kan jumlahnya 180. 180 udah dikurangin ini 90. Berarti saya tinggal 90 kan. Oke, berarti tinggal dikurangin sama si alfa. Jadi makanya ini adalah 90 min alfa. Atau pi per 2 min alfa. Jadi ini makanya sudut ACB itu pi per 2 min alfa ditambah si beta ini ya. Oke, nah dari sini minusnya kita keluarkan. Jadi minus dalam kurung alfa min beta. Ini kalau kita kalikan lagi min kali min, sama aja jawabannya positif. Oke, jadi kita sengaja ya buat jadi pi per 2 dikurang dalam kurung alfa min beta. Oke, ini semoga paham ya untuk penjelasan segitiganya dulu. Nah, dari sini kita bisa tulis ya. Jadi luas segitiga ABC. Oke, ini caranya hampir mirip dengan yang sin ya. Luas segitiga yang ABC itu akan sama dengan luas segitiga ADC dengan luas segitiga CDB. Oke, luas segitiga ABC berarti kan rumusnya itu kita pakai rumus yang tadi ya, sisi-sisi dengan mengapit sudutnya itu ya, setengah AB sin C tadi ya. Berarti ini setengah kali A kali B kali sin ini sin ACB. Oke, ACB itu yang ini ya tadi ya, pi per 2 min alfa min beta. Nah, pakai rumus luas segitiga yang diketahui sisi sama sudut ya. Oke, sekarang yang luas segitiga ADC mah pakai rumus biasa alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti setengah alasnya berarti B cos alfa, tingginya berarti A cos beta. Oke, ini ditambah, ini juga sama ya, setengah alasnya itu A sin beta, tingginya itu B sin alfa. Oke, ini juga sama ya, setengahnya kita bisa bagi semua, A-nya juga sama, kemudian B-nya juga sama. Nah, sekarang ingat nih, kalau pi per 2 itu ingat 90 ya. 90 gimana sih? Dia berubah, sin berubah jadi cos. Makanya sini berubah jadi cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta. Kita urutkan alfa beta ya seperti biasa ya. Tambah sin alfa sin beta. Jadi kalau tadi rumus sin mas sin cos cosin, kalau rumus cos mah cos cosin sin, dan ternyata tandanya berubah. Kalau tadinya min itu malah menjadi plus gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari yang plusnya ya. Tadi kan kita dapat nih rumus yang cos alfa min betanya. Ini tadi kan cos sin ya. Oke. Ini caranya sih sama sih ya sebenarnya ya dengan yang tadi sin. Nah, ini teh tinggal kita buat jadi min ya, sama kayak tadi ya. Oke, ini tinggal dimasukin nih cos alfa, cos min beta,
ditambah sin alfa sin min beta. Kalau cos min tetap positif ya, cos alfa cos beta. Sin min jadi berubah ya, jadi minnya kedepanin sin alfa sin beta. Jadi rumus mah sama aja ya, yang berubah itu hanya tandanya saja ya. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Jadi kesimpulannya adalah tanda berubah ya. Ini untuk yang cos. Oke. Sekarang kita bahas yang tan. Nah, sekarang gimana cara penurunan rumus yang tan? Yang tan itu, ingat ya, tan itu kan rumusnya adalah sin per cos ya. Oke. Kita misalkan mau cari yang tan alfa plus beta dulu ya. Jadi dari sini kita mau cari rumus tan alfa plus beta. Berarti kan sama aja sin alfa plus beta per cos alfa plus beta ya. Oke, sin alfa plus beta tadi rumusnya apa? Sin cos kosin. Sin cos kosin tanda tetap. Kalau cos kosin sin tanda berubah. Nah, dari sini kita buat semuanya dibagi dengan cos alfa cos beta. Kenapa kita buat jadi cos alfa cos beta? Karena kita pengen bentuk rumusnya itu menjadi tan lagi. Jadi kan kalau tan itu bawahnya harus per cos ya. Jadi kita sengaja semuanya itu kita bagi dengan cos alfa cos beta. Jadi nanti di sininya jadi cos alfa cos beta gitu ya. Oke, kita buat gini dulu deh ya biar nggak bingung. Per ini juga sama ya. Kita bagi dengan cos alfa cos beta. Nah, kalau misalnya bingung kenapa sih harus dibagi cos alfa cos beta, nanti jadi ngaruh ke jawaban dong. Enggak ya, karena cos alfa cos beta ini sebenarnya nggak ngaruh kalau kita coret-coret ya balik lagi ke atas gitu ya. Jadi boleh membagi sesuatu dengan angka yang kalau kita bagi lagi satu, jadi kan saya dikali 2/2 kali 3/3. Nah ini sama aja kayak dikali cos alfa cos beta per cos alfa cos beta. Jadi kalau dicoret-coret sih sama aja ya, jadi tidak mengubah bentuk sama sekali. Oke, nah sekarang dari sini masing-masing kan kita bagi nih dengan cos alfa cos beta. Jadi kita buat ini ada cos alfa cos beta gitu ya. Yang lain juga sama ya, tinggal kita bagi-bagi aja. Nanti kalau yang bisa dicoret kita coret ya. Per di sini ini juga sama ya. Kita bagi semua dengan cos alfa cos beta. Ini sebenarnya pembuktian ini hanya supaya tahu aja ya, nggak usah dihafalin. Yang penting kita tahu hasil akhirnya. Ini hanya biar kita terbiasa membuktikan rumus aja sih ya. Oke, ini udah ibu coret-coret ya, yang samanya. Oke, ini sorry ya, ini harus yang dicoret cos beta ya. Yang ini nggak dicoret. Oke, berarti di sini sin alfa cos alfa itu jadinya tan alfa. Ini sin beta cos beta jadinya tan beta. Per terus ini habis ya, 1 dikurang ini masing-masing tan nih, ini tan, ini juga tan. Jadi tan alfa tan beta. Nah, ini adalah rumus dari tan. Oke, jadi rumusnya tan per 1 min tan gitu ya. Jadi emang agak ribet ya untuk yang tan ya. Oke, sekarang kita mencari rumus yang pengurangannya ya. Tadi kita tulis lagi kalau tan alfa plus beta itu adalah tan. Nah, yang atas tandanya tetap ya. Tan per 1 min tan. Ini dikali.
Oke, sekarang kita mau cari yang kurangnya gimana. Oke, sama ya. Yang kurangnya kita tinggal buat jadi kayak gini. Tan alfa plus min beta. Sama kan ya, plus min sama aja kayak kurang. Berarti kita masukin ke rumus yang hijau ini ya. Berarti tan alfa plus tan min beta per 1 min tan alfa kali tan min beta. Ingat ya, kalau tan min tetap min ya, jadi sama kayak sin. Jadi dia ini tan alfa min tan beta per 1 jadi plus ya, tan alfa kali tan beta. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau tan ini yang atas dia tetap, yang bawahnya itu dia berubah ya rumus tandanya ya. Oke, jadi sebenarnya nanti yang perlu diingat hanya ini. Ini tadi hanya ingin tahu supaya kita bisa dapat rumus itu dari mana sih, kan suka ada yang penasaran tuh ya. Nah ini nanti yang diingat cukup ini ya, sin alfa plus beta itu sin cos kosin. Terus kalau cos kosin sin, tanda berubah. Kalau tan per 1 min tan atas tetap, bawah berubah tandanya. Oke, jadi diingat ya 6 rumus ini ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini adalah tentukan nilai dari sin 75. Oke, sin 75, tapi kita ngitung nggak pakai kalkulator ya. Jadi harus ngitung dengan rumus tadi, jumlah dan selisih. Jadi gimana sih cara makainya? Tadi kan rumusnya itu adalah sin alfa plus beta atau enggak sin alfa min beta. Jadi kita cari dua sudut istimewa yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya itu adalah 75. Kira-kira berapa ya? Oke. Sebenarnya ini cara tiap orang mungkin bisa beda-beda ya sudutnya. Yang penting kita harus nyari dua sudut yang istimewa. Misalkan kita ambil 75 ini. Ini kita buat jadi 30 tambah 45. Bener kan ya? 30 tambah 45 itu 75. Oke. Nah, sekarang 30 45 itu kan istimewa nih. Berarti langsung nih sama pakai rumus yang sin alfa plus beta. Tadi rumusnya apa? Sin cos. Ini 30 45 ya, tinggal ngikutin ya. Sin cos, tanda tetap, kosin. Nah, gampang ya. Ini kita pakai rumus sin alfa plus beta. Sin cos, kosin. Alfanya 30, betanya 45. Nah, tinggal dihitung. Sin 30 berapa sih? Setengah. Cos 45 setengah akar 2. Tambah. Cos 30 setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Jadi jawabannya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Jadi kalau misalnya ada akar kali akar, tinggal dikaliin ya. Setengah kali setengah juga tinggal 1/4. Nah, ini boleh nggak dijumlahin? Nggak boleh ya. Jadi ingat penjumlahan akar itu harus sama kalau yang bisa dijumlahin. Jadi ini mah cukup sampai di sini, atau boleh kita buat jadi kayak gini ya, sama aja ya. Nah, ini dia jawaban dari sin 75. Paham ya untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua, itu tentukan nilai dari cos pi per 12. Oke, pi itu berapa sih? Pi itu adalah 180. 180 bagi 12 itu berapa? 15 ya. Nah, berarti kita buat dulu deh, ini sama aja kayak cos 15. Cos 15 berarti kan harus pengurangan ya, karena kan kalau penjumlahan nggak ada yang jadi 15. Ini 15 itu bisa kita ganti jadi 7. Oh, 7 kan nggak istimewa ya, berarti 60. 60 dikurang 45 ya. 60 dikurang 45. Oke. Ingat ya rumus yang cos alfa min beta. Cos sin sin. Berarti ini cos. Tanda berubah ya. Plus sin sin. Oke, ini kalau yang bingung sambil cek lagi rumusnya ya. Nah, tinggal dihitung. Cos 60 berapa? Setengah. Ini setengah akar 2. Setengah akar 3 ya, sin 60. Kemudian setengah akar 2 lagi. Jadi jawabannya 1/4 akar 2 ditambah 1/4
akar 6 ya. Oke. Paham ya? Jadi tinggal mencari dua sudut yang istimewa sehingga jawabannya itu sesuai dengan pertanyaannya ya. Oke. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nilai dari tan 165. 165 berapa sama berapa ya? Oke, misalkan kita mau pakai 120 tambah 45. Itu boleh ya. Kita hitung ya di sini ya. Berarti tan 165 itu kita ganti tadi 120 ditambah 45 ya. Kalau misalnya pengen pakai pengurangan misalkan 210 kurang 45 juga boleh ya. Ini bebas ya, boleh 210 dikurang 45 juga boleh. Karena dua-duanya juga ini istimewa ya. Nanti hasilnya gimana Bu? Hasilnya pasti sama ya. Oke, jadi ini cara lain ya. Jadi nggak mesti harus sudutnya sama gitu. Caranya bisa beda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang tan ya. Tan ini rumusnya dari tan per 1 tan gitu ya. Oke, jadi ini tan 120 ditambah tan 45 per 1 min tan 120 kali tan 45. Ingat ya, tan yang atas tetap, yang bawah tandanya berubah. Tan 120 berapa? Sama aja kayak tan 60, tapi kuadran 2 berarti min ya. Berarti dia min akar 3 tan 45 1 per 1 min akar 3 kali 1. Oke, ini hati-hati ya. Utamakan dulu perkaliannya ya. Jadi perkalian dulu, baru nanti dikurangin. Oke, jadi dari sini kita dapat lah. Ini kita susun aja 1 min akar 3 ya, biar rapih ya. Per, ini kan 1 kali ini tetap min akar 3, berarti dia 1 plus akar 3. Nah, biasanya kalau tan, itu jawabannya kalau ada akar di bawah harus dirasionalkan dengan sekawannya ya. Oke, karena ini soalnya plus yang bawahnya atau penyebutnya, berarti kita kali dengan 1 min akar 3. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya. Jadi ini 1 kali 1, ini A min B kali A min B ya. Jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Akar 3 dikuadratin 3 ya. Per, yang ini tinggal 1 kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, kalau bingung boleh ya dikaliin satu-satu gini ya, sama aja ya. 1 tambah 3 kan 4 nih. Min 2 akar 3 per 1 kurangi 3. Min 2. Nah, kita masing-masing bagi min 2. 4 bagi min 2. Min 2. Min 2 bagi min 2 plus akar 3. Nah, jawabannya nanti bentuknya seperti ini ya. Min 2 plus akar 3. Oke, sampai contoh 3. Semoga paham ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Hitunglah tan 80 tambah tan 55 per 1 min tan 80 kali tan 55. Oke, tan 80. Ada nggak dua sudut istimewa yang dijumlahkan itu hasilnya tan 80? Kita coba 60 sama 20 kan enggak. Coba 30 sama 50 enggak juga. Nah, jadi enggak semua sudut itu bisa kita buat pakai rumus yang A ya. Jadi nanti kita harus bisa milih-milih mana yang pakai rumus A, rumus B, rumus C, atau emang nggak bisa sama sekali gitu ya. Nah, dari sini ini kita lihat nih, ini tuh mirip-mirip rumus tan. Nah, coba kita cek lagi ya. Rumus tan yang alfa plus beta, coba. Rumusnya apa sih? Kan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Coba kita cek. Bentuk soal dengan bentuk ini sama nggak? Sama ya. Siapa sih si alfanya berarti? Alfanya itu berarti 80 kan? Kan sama tuh, ini 80. Betanya siapa? Betanya itu adalah 55. Nah, jadi ini rumusnya apa nih jadinya? Ya udah, berarti si tan 80 ditambah tan 55 per 1 min tan 80 kali tan 55 ini itu ya sama aja kayak rumus tan alfa plus beta. Kan rumus itu bisa dibolak-balik ya, bisa kanan ke kiri atau nggak kiri ke kanan.
Alfa 80, betanya 55. Berarti tan 80 tambah 55. Berapa 80 tambah 55? 135 ya. Oke, sama aja kayak tan 45 tapi kuadran 2. Tan 45 teh 1 kan, jadi min 1. Nah, gampang ya. Asal ingat rumus tannya aja ya. Oke, ini untuk contoh yang keempat. Nah, sekarang kita ke contoh yang kelima. Jika cos A tambah B sama dengan setengah, sin A kali sin B sama dengan 1/5, hitunglah nilai dari cos A min B. Oke, kita jabarkan dulu yang diketahui ya. Karena diketahuinya itu cos A tambah B, kita coba tulis rumus cos A tambah B itu apa sih? Cos, sin, sin. Ingat ya, sudutnya berurutan, tanda berubah. Kalau cos, sin, sin. Kita masukin nih. Cos A tambah B kan udah ada nih setengah. Nah, ini jangan nulisnya cos setengah ya. Ini satu kesatuan jawabannya udah setengah. Jadi jangan nulis cos setengah. Jadi udah angka aja setengah gitu ya. Terus cos A cos B udah ada belum? Belum kan ya. Sin A sin B udah ada nih 1/5. Berarti ini langsung min 1/5. Ini biarin aja kita tulis lagi cos A cos B. Oke, kita cari cos A cos B dulu kan. 1/5-nya pindah ya, jadinya setengah tambah 1/5. Jadi dari sini kita dapat cos A cos B sama dengan, ini jadi per 10 ya. 5 tambah 2 ya berarti ya. 7/10. Sekarang kita mau cari cos A min B. Cos A min B, rumusnya sama, cuman tandanya berubah jadi plus ya. Cos sin sin. Oke, kita tinggal masukkan lagi angka-angkanya. Tadi cos A cos B udah dapet kan, 7/10. Ditambah sin A sin B nya yang di soal ini ya, 1/5. Oke, sama ya, kita samakan penyebut jadi 10, ini tetap 7. Ini jadinya 2. Jadi jawabannya adalah 9/10. Oke, paham ya sampai sini ya? Untuk soal yang contoh 5. Oke, kita ke contoh yang ke-6. Diketahui sin A sama dengan 12/13. Cos B 3/5. Ada sudut A itu tumpul. Ingat ya, kalau tumpul itu dia di kuadran 2 ya. Kuadran 2 siapa sih yang positif? Hanya sin ya, sama kosekan. Oke, kalau lancip itu kuadran 1 semuanya positif. Nah, sekarang ini mempengaruhi di soal ya. Tumpul lancip itu, nanti kadang-kadang ada soal yang tumpul dua-duanya atau lancip dua-duanya. Itu ya. Oke. Atau nanti bisa aja keterangannya sudut A di kuadran 3, sudut B di kuadran 4, itu juga sama ya. Tinggal kita cocokkan saja. Nah, di sini yang ditanya adalah sin A min B. Oke. Sin A min B kan butuh sin A sin B, butuh cos A cos B. Sementara di soal nggak ada sin B-nya. Kemudian nggak ada cos A-nya. Gimana cara nyarinya? Itu kita buat Pitagoras dari masing-masing sudut. Jadi kita bikin dua segitiga ya. Segitiga siku-siku. Ini khusus yang A. Ini khusus yang B. Jadi kita pisahkan ya. Oke. Sin A, kan kalau sin itu rumusnya adalah depan per miring ya. Ingat ya, 12, 13 Pitagorasnya berapa sih? 5 kan? Oke, berarti dari sini kita dapat cos A-nya itu adalah samping per miring 5/13. Paham ya? Nah, tapi karena di sini adalah A-nya tumpul, makanya tinggal ngaruh ke tanda. Tumpul itu kuadran 2. Cosnya gimana? Negatif. Jadi kita kasih negatif. Kalau soalnya lancip mah tetap ya positif ya. Oke. Sekarang kita pindah ke yang sudut B. Cos B 3/5, berarti 35. 3 sampingnya, 5 miringnya. Depannya berapa? Pitagoras 35 itu adalah 4. Berarti dari sini kita dapat sin B-nya adalah 4/5, depan per miring ya. Oke, ini perlu min nggak? Enggak, karena dia mah lancip. Lancip mah semuanya pasti positif. Oke, paham ya? Nah, dari sini udah aja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah sin A min B. Sin A min B itu rumusnya sin cos sin, tanda tetap ya.
Oke, sin A-nya berapa? Sin A tadi 12/13 ada di soal. Cos B-nya berapa? Cos B ada di soal 3/5. Cos A-nya berapa? Cos A-nya min 5/13. Ini biasakan dikurung dulu ya, biar nggak salah. Sin B-nya berapa? Sin B-nya itu adalah 4/5. Tinggal kita kaliin ya. Ingat ya, kalau kali pecahan atas-atas, bawah-bawah. 36/65. Ini jadi plus 20/65. Tinggal jumlahkan atasnya aja ya, karena penyebutnya udah sama. Jadi 56/65. Nah, ini jawabannya. Itu adalah 56/65. Mudah ya untuk contoh yang ke-6. Jadi hati-hati sama tumpu lancip atau kuadran-kuadrannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan sub A, rumus jumlah dan selisih. Jadi intinya kalau misalnya yang pembuktiannya bingung, itu bisa tanya lebih lanjut ya. Atau sebenarnya sih itu hanya supaya tahu aja ya. Intinya sih dihafalkan rumus-rumus yang 6 tadi ya, yang sudah jadinya itu boleh. Jadi itu mah hanya untuk mengenalkan saja ya pembuktiannya dari mana. Tadi berserta contoh-contohnya ya, banyak tipe-tipenya. Mudah-mudahan paham. Jika masih kurang paham, bisa diulang lagi atau bisa langsung tanyakan ke ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.